Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Imratul Husnia, Muhammad Fauzi Al-Ghifari, serta Ahmad Saifullah Yusuf. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul Bedah Buku Metodologi Sejarah. Di sini kami akan membedah buku Metodologi Sejarah karya Kunto Wijoyo yang diterbitkan oleh PT Tiara Wacana Yogyakarta 2003. Tampilan buku. Yang pertama, desain buku Metodologi Sejarah. Setelah kami mengamati buku ini, buku yang berjudul Metodologi Sejarah, desain bukunya sangat sederhana dengan cover berwarna putih kehijau-hijauan. Buku ini bernuansa atau bertuliskan berwarna hitam putih. Meskipun tampilan buku ini sangat sederhana, tetapi isi yang terkandung dalam buku ini sangat luar biasa, karena buku ini mengandung atau berisi tentang segala sesuatu yang menyangkut tentang metodologi sejarah. Jadi untuk para penikmat sejarah atau para peneliti sejarah, buku ini sangat cocok untuk dipelajari. Yang kedua, cover buku. Cover buku ini terlihat atau terkesan sangat klasik dan sederhana karena menampilkan gambar sebuah bangunan bersejarah atau peninggalan bersejarah dan diikuti oleh gambar-gambar peninggalan sejarah seperti patung dan topeng ada pada cover buku ini. Dan buku ini terkesan sangat klasik dan sangat sederhana, bisa dikatakan sangat tradisional. Yang ketiga, layout buku. Layout buku Metodologi Sejarah ini saya kira cukup tepat dan bagus. Karena apa? Karena menggunakan font Arial dengan ukuran 23 dan dengan pemisah judul per bab. Sedangkan untuk penampilan tata letak, garisnya atau statistikanya sudah cukup baik dan sudah cukup jelas. Yang keempat, ukuran buku. Ukuran buku ini 24 x 14 cm. Jenis kertas pada buku ini menggunakan kertas HVS berwarna putih serta warna hitam pada tulisannya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasinya Mbak Nia. Di sini saya akan membahas tentang isi buku. Yang pertama adalah redaksional atau tata bahasa. Untuk penilaian tata bahasa dalam buku ini ada beberapa hal, yaitu pemakaian huruf, penggunaan tanda baca, dan konjungsi. Semua ini sudah cukup baik menurut kami. Yang kedua adalah gaya penulisan. Untuk gaya penulisan, buku ini cukup jelas dan baku karena buku ini tentang sejarah, jadi bisa kita pahami dengan membaca atau mengerti terlebih dahulu tentang sejarah atau pengetahuan ilmu sejarah. Jika tidak, kita akan sedikit kesulitan untuk mengerti dan memahami isi buku tersebut. Yang poin ketiga adalah karena ini buku sejarah, mungkin untuk kaum awam akan sangat membosankan dan sangat menarik bagi orang yang sudah paham atau mengerti tentang sejarah. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Saifullah Yusuf. Efektivitas, efisiensi, dan ekonomi penggunaan kata. 1. Efektivitas. Menurut kami, buku ini sudah cukup efektif walaupun untuk kaum awam agak sulit untuk memahami. 2. Efisiensi. Buku ini cocok dibaca bagi orang-orang yang sudah cukup mempunyai pengetahuan tentang sejarah, karena kita akan lebih mudah memahami isi buku ini dengan mempelajari pengantar sejarah terlebih dahulu. Poin ketiga yaitu ekonomis. Buku ini memberikan kontribusi yang luar biasa untuk menambah dan memperdalam tentang sejarah. Poin yang keempat itu masalah susah mudahnya pahami. Menurut kami tergantung dari pembaca itu sendiri, karena sebenarnya kata-kata dalam buku ini tidak begitu sulit dipahami apabila
kita sering membaca buku pengantar sejarah. Sekian presentasi dari kami kelompok 7 yang beranggotakan saya, Imratul Husnia. Dan saya Muhammad Ghazi Al-Fari. Saya Ahmad Syafrul Yusuf. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami dalam mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.